Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi dengan kami dari channel Math Literasi akan membahas video trik jitu lolos UPPPG tahun 2022 pada materi pola dan fungsi. Adapun indikator esensialnya yakni menyelesaikan masalah dengan menggunakan barisan. Sebelumnya kita ingat kembali barisan terdiri dari dua ya. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, untuk barisan aritmatika ini, kalau aritmatika dia menggunakan beda yang disimbolkan dengan B. Adapun cara mencari B-nya yakni UN dikurang dengan UN kurang 1. Adapun rumus UN dari aritmatika itu yakni UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Sedangkan untuk geometri, itu kita memakai rasio, yakni disimbolkan dengan R. Adapun rumus dari R-nya yaitu UN per UN kurang 1. Sedangkan untuk suku ke N pada geometri, itu UN-nya sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jika suku ke-7 dari barisan aritmatika adalah 10 dan suku ke-13 adalah 2, maka suku ke-4 berapa? Nah, baik, langsung saja kita jawab. Suku ke-7 berarti U7, rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Kita masukkan, U7-nya nilainya 10. Berarti masukkan 10 sama dengan A ditambah N-nya 7, 7 kurang 1 dikali beda. Nah, berarti kita perolehlah persamaan satunya 10 sama dengan A ditambah 6B. Ini persamaan 1. Lanjut, yang kedua, suku ke-13 berarti U13 sama dengan, ikutin rumusnya tadi, A ditambah N kurang 1 berarti dia A ditambah 13 dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, kita perolehlah U13-nya 2 sama dengan A ditambah 12B. Kita perolehlah persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. A ditambah 6B sama dengan 10. Yang kedua, A ditambah 12B sama dengan 2. Kita kurangkan. 10 kurang 2, 8. A dikurang A habis. 6B dikurang 12B min 6B. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan min 8/6 sama dengan min 4/3. Setelah dapat nilai B-nya, kita masukkan ke salah satu persamaannya. Misalnya A ditambah 6B. Berarti A ditambah 6B sama dengan 10. Masukkan nilai B-nya min 8/6. Berarti A ditambah 6 kali min 8/6 sama dengan 10. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 6-nya coret, tinggal min 8. Min 8 dipindahkan berarti 10 ditambah 8. A sama dengan 18. Nah, lanjut. Yang ditanya suku ke-4. Berarti U ke-4-nya sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali beda. Masukkan nilainya. A-nya tadi 18 ditambah 4 kurang 1, 3 dikali B-nya min 8/6. Coret 3, 2, 1. Nah, berarti 18 dikurang 8 bagi 2, 4. Berarti kita perolehlah U4-nya sama dengan 14. Jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Jika X tambah 1, 3X kurang 3, dan 10X tambah 1 merupakan 3 suku berurutan dalam barisan geometri, maka hasil kali X yang mungkin adalah
Oke, di sini dia memakai barisan geometri. Kita ingat kembali rumus geometri tadi, ada R-nya itu UN per UN kurang 1. Nah, dari barisan ini, itu ada X tambah 1-nya berarti ini U1, 3X kurang 3 berarti U2, dan 10X tambah 1 berarti U3. Nah, rasionya geometri selalu sama kan? Berarti kita bisa buat R sama dengan R, dengan yang R awalnya kita pakai U2 per U1, yang sampingnya lagi kita pakai U3 per U2. Nah, kita masukkan nilainya U2 3X kurang 3 per U1-nya X tambah 1. Yang sebelah U3-nya 10X tambah 1 per U2-nya 3X kurang 3. Nah, sampai di sini kita kali silang. Berarti ini menjadi 3X kurang 3 yang dikuadratkan. Sama-sama 3X kurang 3. Yang di sini 10X tambah 1 yang dikali dengan X tambah 1. Berarti ini menjadi 9X kuadrat dikurang 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. 18X ditambah 9. Ini menjadi 10X dikali X, 10X kuadrat ditambah 10X. Yang bawahnya juga gitu, ditambah X ditambah 1. Berarti ini menjadi 10X kuadrat ditambah 11X ditambah 1. Ini menjadi 9X kuadrat kurang 18X tambah 9. Dipindah ruaskan. Terserah mau pindahkan ruas mana. Kalau mau ke kanan, biar dia positif boleh. Berarti di sini dia 0. Di sini berarti 10X kuadrat. 9X-nya pindah jadi negatif. 9X kuadrat tambah 11X. Min 18X-nya pindah menjadi positif. Tambah 18X, tambah 1, 9-nya, plus 9-nya jadi negatif 9. Berarti kita perolehlah dia 0 sama dengan X kuadrat ditambah 29X dikurang 8. Nah, yang ditanyanya tadi, maka hasil kali nilai X yang mungkin. Maka hasil nilai kali X yang mungkin, ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, kita ingat kembali persamaan kuadrat itu membukanya kalau yang di tengah itu dia X1 ditambah X2. Nah, yang di ujungnya itu merupakan perkalian faktornya. X1 dikali X2. Maka perkaliannya yang mungkin itu adalah min 8. Kita lanjut ke soal nomor 3. 3 bilangan berurutan yakni 3, 2C, 3D merupakan barisan aritmatika. Jika barisan 3, 6 tambah C, 24 tambah D adalah barisan geometri, maka nilai terbesar D adalah, oke, kita perhatikan dulu, di sini ada 3, 2C, 3D itu aritmatika. Nah, kalau aritmatika itu kita memakai beda. Berarti boleh kita buat kayak ini, beda sama dengan beda. Yang beda yang pertama kita pakai yang U2 dikurang U1. Nah, yang beda yang satu lagi kita pakai U3 kurang U2. Kita masukkan nilainya U2 2C dikurang 3. Di sini U3 3D dikurang 2C. Kita pindahkan 2C-nya. Berarti 4C dikurang 3 sama dengan 3D. Ini persamaan 1. Lanjut, barisan yang satu lagi, yakni barisan geometrinya ada 3, 6 ditambah C, dan 24 ditambah D. Nah, ini kan karena dia barisan geometri, berarti kita memakai rasio. Boleh kita buat kayak gini, rasio sama rasio. Seperti tadi juga, kita pakai U3 per U2 sama dengan U2 per U1. Kita masukkan nilainya. U3-nya ini
24 ditambah D, ini U2, 6 tambah C, ini U1. Berarti 24 ditambah D per U2-nya 6 tambah C sama dengan U2-nya 6 tambah C per 3 U1-nya. Berarti kita perolehlah dia hasilnya 3 dikali 24 ditambah D sama dengan 6 tambah C yang dikuadratkan. Berarti di sini jadinya 72 ditambah 3D sama dengan 36 ditambah 6 kali C, 6C kali 2, 12C ditambah C kuadrat. 3D tadi dia sama dengan 4C kurang 3. Kita substitusikan berarti 72 ditambah 4C kurang 3 sama dengan C kuadrat ditambah 12C ditambah 36. Ini kita rapikan, sekedar rapikan saja. Oke, ini semuanya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadinya 0 sama dengan C kuadrat ditambah 12C dikurang 4C. Pindah ruas ya, 4C-nya jadi negatif. Selanjutnya plus 36. 72 kurang 3, 69. Berarti pindah ruas jadi min 69. Berarti ini menjadi C kuadrat ditambah 8C dikurang 3. Nah, ini persamaan kuadrat bisa kita buka ya. Ini perkaliannya, pemfaktoriannya 3 dan 11. Berarti positif 11 dan negatif 3. Berarti ini jadi C tambah 11 dan C dikurang 3. Berarti hasilnya C sama dengan min 11 atau C sama dengan 3. Nah, pada barisan geometri, barisannya berbanding lurus ya. Apabila semakin tinggi nilainya, maka barisan selanjutnya juga semakin tinggi. Maka kita pilihlah C-nya yang positif. Berarti C sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaan 1 tadi. 3D sama dengan 4C dikurang 3. Masukkan nilai C-nya 4 dikali 3 dikurang 3. Berarti sama dengan 9. Ini 3D. Berarti D sama dengan 9 per 3. Kita perolehlah hasil nilainya. D yang paling besar itu 3. Jawabannya A. Kita lanjut ke indikator selanjutnya, yakni menyelesaikan masalah menggunakan deret. Sebelumnya kita ingat kembali, ada deret aritmatika, itu rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, deret selanjutnya ada deret geometri, itu Sn-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Ini jika R-nya lebih dari 1. Juga ada Sn-nya sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini jika R-nya kecil dari 1. Kita lanjut saja ke soalnya. Misalkan U1 tambah U3 tambah U5 sama dengan 27. Dan U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan U10 sama dengan 162 merupakan barisan aritmatika. Jika UN sama dengan 36, maka N-nya berapa? Oke, kita analisis dulu. Di sini ada U1, U3, U5. Tadi kita masih ingat rumus UN-nya A tambah N kurang 1 dikali beda. Berarti U1-nya itu sama dengan A, U3 sama dengan A ditambah 2B, karena 3 kurang 1 itu 2 ya, berarti langsung saja A tambah 2B. Lanjut U5-nya sama dengan A ditambah 4B. Berarti dari sini kita peroleh U1 tambah U3 tambah U5 itu sama dengan 3A ditambah 6B. Kita lanjutkan. U2 ditambah U3 ditambah
dan seterusnya sampai dengan U10 itu sama dengan 162. Kita perhatikan, U2 itu kan A tambah B. U3 itu A ditambah 2B. Tambah seterusnya, tambah misalkan U9 dulu kita masukkan. U9 itu kan A ditambah 8B. Dan U10 itu A ditambah 9B. Sama dengan 162. Nah, di sini kita perhatikan. B ditambah dengan 9B itu jadinya 10B. Ini juga 2B ditambah 8B hasilnya juga 10B. Maka dapat kita perolehlah dia dari U2 sampai U10. Nah, kita perhatikan kawan-kawannya kita buat U2 dengan U10. U3 dengan U9. Biar dia menjadi 10B ya, nih tadi. U3 dengan U9, 2B tambah 8B, 10B. Yang U2 dengan U10-nya juga B ditambah 9B, 10 juga. 10B jadinya. Berarti kawan selanjutnya U4 dengan U8, U5 dengan U7, dan terakhir U6 yang sendiri. U6 ini dia A ditambah 5B. Berarti ini ada berapa kali pengulangan B-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 40B, karena masing-masingnya 10B. Sehingga kita perolehlah dia, tadi A-nya berarti ada 9 nih kan, dari U2 ke U10. Berarti 9A ditambah B-nya tadi 45B sama dengan 162. Nah, kita lihat 9A, 45B, 162 ini semuanya kelipatan 3. Berarti bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3 semuanya menjadi 3A ditambah 15B sama dengan 54. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Oh ya, yang ini tadi U1 tambah U3 tambah U5 ini kan sama dengan 27. Berarti 27 sama dengan 3A ditambah 6B ini merupakan persamaan yang pertama. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Yang pertama tadi ada 3A ditambah 6B sama dengan 27. Yang kedua ada 3A ditambah 15B sama dengan 54. Kita kurangkan. A-nya habis, B-nya tinggal 6 dikurang 15 berarti min 9B sama dengan 27 dikurang 54 berarti min 27. Berarti kita perolehlah B-nya sama dengan min 27 per min 9 sama dengan 3. Kita peroleh B-nya 3, kita masukkan ke salah satu persamaan. 3A tambah 6B ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Bagi 3 semuanya berarti jadi A ditambah 2B sama dengan 9. Selanjutnya kita masukkan B-nya 3. Berarti A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9. 2 kali 3, 6. Dipindahkan negatif 6. A sama dengan 3. Setelah kita peroleh B-nya 3, A-nya 3, barulah kita masukkan ke UN-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan nilainya. UN-nya 36, A-nya tadi 3, N-nya yang ditanya berarti kita tetap buat N kurang 1, B-nya tadi juga 3. Berarti jadinya 36, 3-nya bisa kita pindahin kurang 3, sama dengan N dikali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. 36 kurang 3 itu 33. Min 3-nya kita pindahin jadi tambah 3 sama dengan 3N. Berarti 36 sama dengan 3N. N sama dengan 36 per 3. 36 dibagi 3 itu 12. Kita perolehlah hasil nomor soal deret ini itu 12. Oke, untuk melatih pemahaman kamu agar lebih paham lagi dengan materi ini, ayo coba kerjakan soal berikut. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut juga boleh tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk tonton video lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan.
Terima kasih.